Di atas ars baru ada Allah. Dan Allah di atas seluruh makhluknya. Di bawah makhluknya Allah termasuk kursinya Allah, arsnya Allah, surganya Allah, semuanya bergantung dan butuh kepada Allah. Jadi tidak benar kalau dikatakan Allah di atas ars itu berarti Allah duduk-duduk di atas ars. Itu penafsiran yang keliru dari filsafat yang sesat dan menyesatkan. Ya. Sekarang kita lihat penjelasan sebagian ulama dari kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Ars adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Tadi dalam riwayat yang lain tidak dibawakan di sini. Tiangnya ada 4, malaikatnya ada 8. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Kubah itu seperti apa sih Bu? Seperti tenda ya. Jadi semua alam semesta dinaungi oleh ars. Ars juga merupakan atap seluruh makhluk. Ars Allah dipikul oleh para malaikat dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Lihat itu kayak apa besarnya malaikat. Ibu-ibu pernah dengar ada alat transportasi bisa terbang 700 tahun? Belum pernah ada, yang setahun aja belum ada Ibu. Kalaupun ada, kebakar. Iya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an ahaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh innama baina syahmati uzunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati am." Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat. Maksudnya seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang bertugas sebagai pemikul ars. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya, kalau kita berapa? Setengah jengkal ya? Ya setengah jengkal ya Bu ya. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Luar biasa, kayak apa besarnya? Ya, 700 tahun. Tapi kalau yang paling banyak sayapnya, sayap siapa? Jibril. Berapa sayap? 600 sayap. Di sini malaikat pemikul ars tidak disebut berapa sayapnya. Cuman besarnya diketahui dari bahu ke telinganya 700 tahun perjalanan. Ya, itu hadisnya sahih riwayat Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah ya, bi isnadin sahih, sekali lagi dengan sanad yang sahih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Nabi memperbandingkan antara kursi Allah dengan arsy Allah. Kata Nabi SAW, perumpamaan langit yang 7. Langit yang 7, langit ada 7 Bu ya. Langit di atas bumi ya Bu, 7. Dalam satu riwayat, jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Jadi kapal-kapal planet itu, luar angkasa maksud saya, belum pernah ada yang mencapai langit pertama, belum pernah ada. Ya, nggak usah bicara langit kedua, ketiga, pertamanya belum sampai, kan 500 tahun perjalanan. Tebal langit pertama pun 500 tahun perjalanan. Totalnya dari bumi ke langit ke-7, 7.000 tahun perjalanan. Kan jarak dan tebal. Jarak 500, tebal 500. Langit kedua jarak 500, tebal 500. Begitu. Nah, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Kursi ini kursi siapa?
kursi Allah seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Ya. Jadi perumpamaan itu dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang lempar padang. Jadi gini, 7 langit dibandingkan kursi Allah itu kecil, nggak ada apa-apanya 7 langit. Seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Coba tuh, kayak apa itu? Kursinya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, kursi Allah dengan kursi makhluknya berbeda, tidak sama. Dan keunggulan arsy atas kursi. Nah, ini perbandingannya sekarang arsy dengan kursi. Maka lebih besar arsy dibanding kursi Allah. Seperti apa? Dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut, sama. Jadi arsy lebih besar dari kursi. Kursi lebih besar daripada langit yang berapa? 7. Ya. Itu hadisnya sahih riwayat dari Muhammad bin Abi Syaibah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam silsilah ahadits as-sahihah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, lebih dikenal dengan Muhammad bin Abi Syaibah, ya. Sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang perbandingan tadi itu ya Bu ya. Adapun tentang kursi, kita sering baca dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Lihat gitu. Berarti langit dan bumi dengan kursi Allah besaran mana? Kursi Allah. Kursi Allah dengan arsy besaran mana? Arsy Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan makhluk Allah yang paling besar. Jawabannya arsy Allah. Dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Beliau berkata, kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Ini langsung penafsiran dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sekaligus ahli tafsir zaman Nabi. Sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah Ta'ala. Sahih riwayat Tabrani, ya. Juga Imam Hakim disetujui oleh Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lainnya. Terakhir Imam At-Tahawi. Di sini ada TK ya. Nggak apa-apa, anak-anak itu memang fitrahnya begitu. Jangan dimarahin ya. Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, Imam Tahawi. Ada namanya kitab Akidah Tahawiyah. Itu penulisnya Imam Tahawi. Mengatakan Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang di bawahnya, termasuk Allah tidak membutuhkan kursi. Allah meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu, dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Kemudian Ibnu Abil Iz berkata, beliau Imam At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan arsy dan bersemayam di atasnya. Bukanlah karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan arsy, tetapi Allah mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu. Iya. Jadi nggak ada ulama salaf satupun meyakini, menjelaskan, berpemahaman Allah butuh arsy, Allah duduk-duduk di atas. Nggak ada. Karena kita lihat di beberapa ceramah di medsos ya, itu menuduh bahwa para salafus soleh
dituduh katanya Allah duduk-duduk di atas ars. Padahal ini jelas dusta bin fitnah bin kazib, bohong. Nah, justru ars itu butuh Allah. Ringkas penjelasan kita ini bahwa di antara salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki arsy, dan arsy makhluk Allah yang terbesar. Bagaimana spesifik bentuk arsy, wallahu alam. Allah hanya menerangkan punya 4 tiang, dipikul oleh para malaikat. Yang besarnya satu malaikat, kalau ada burung yang hinggap di pundaknya, terbang ke telinganya, butuh waktu 700 tahun perjalanan.